sedikit hari ini. Thank you sudah bergabung semuanya dan selamat datang kepada semua peminat yang namanya Paloma Asia Pacific Limited member atau yang lagi baru menjadi member. Jadi malam ini kita pengenalan kepada bagaimana blockchain itu bisa menguasai dunia dan bagaimana blockchain itu bisa membuat kita mendapatkan peluang. Jadi itu teman-teman ya. Kita menunggu dari beberapa teman-teman yang belum hadir. Ya, masih ada yang bertanya, Indra Saputra, siapa nama hostnya? Ya, kalau di sini kita pakai namanya JR Paloma System. Jadi kita membangun sebuah sistem yang melalui Paloma Asia Pacific Limited ini, yaitu trading arbitrase cryptocurrency. Jadi bukan trading yang kita bayangkan, ya. Jadi semacam teknologi yang saat sekarang memang kita eh, wajib masuk ke dalam dunia itu. Ya, bagaimana antara blockchain atau cryptocurrency dan blockchain itu bisa saling kait mengait. Ya, boleh kita mulai ya dengan suasana yang masih adem ayem nih hari Jumat ini banyak liburan ya, banyak yang liburan sepertinya hari Jumat ini. Jadi kita masuk ke dalam dunia yang namanya Paloma Asia Pacific Limited. Penghasilan Anda adalah strategi kami. Ya, selamat datang Ibu Dewi. Ya, Selamat selamat malam, datang. Pak Selamat Z. malam. Selamat Ya, malam juga, Bang. Banyak ya sekali semuanya teman-teman luar ya. biasa ya malam ini ya. Kita semangat terus ya. Oh, Jadi kemarin semangat ini, dong. Pak yes, Wayan Swendra, ada Pak Ismail. Waduh, ya banyak sekali nih teman-teman kita yang banyak sekali, semoga tidak betul bosan sekali. dan senantiasa semangat untuk di sini ya. Ya, ingat ya kemarin sudah dapat pelajaran di hari Kamis bagaimana 5 langkah. 5 langkah itu akan berlanjut terus. Ya, 5 langkah berikutnya, seri kedua, seri ketiga, seri keempat. Jadi inilah pembelajaran buat kita sebenarnya. Setiap Jumat atau Senin kita selalu berbicara tentang blockchain, cryptocurrency, dan arbitrase. Tapi secara cepat sebenarnya. Tapi nanti dibuat lagi di hari Selasa dan Kamis. Q&A-nya itu kita kasih ilmu, ya, pertanyaan dan jawaban. Jadi ketika kita ketemu orang-orang baru, ya, dan ingin memperkenalkan programnya Paloma Asia Pacific Limited bisa dipakai. Ya, ini karena catatan yang dari Zoom itu masuk ke dalam AI namanya AI. Jadi dia bisa rekap rekap setiap uh, apa namanya? Setiap apa yang kita bicarakan, setiap apa yang kita mau memulai, itu di sana semua. Ya, teman-teman. Dan ini sungguh luar biasa maksudnya kalau dulu kan harus kita catat sendiri apa sih yang bisa kita apa namanya? Yang bisa kita ambil dari setiap pertemuan yang ada ini. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ya, tidak sebentar ini ketekan ini. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita terus belajar ya. Ini ketekan lagi nih. Terus belajar bagaimana kita halo, tes, tes, tes. Aman, Pak, pendengar. Oh, kedengaran ya? Oh, saya kira nggak kedengaran barusan makanya kok jadi sepi gitu. Has stop sharing window close. Oke. Kita buka lagi kepada windownya, windownya ini seperti ini. Ah, nah jadi inilah kadang-kadang kita nggak bisa menguasai teknologi ya. Terus bagaimana teknologi itu bisa membuat kita bisa lebih cerdas lagi. Kita kembali lagi share jadi biar bisa nampak. Baru bisa dia ternyata. Oke. Kita mulai ya. Tapi sebelum mulai, selalu kita ucapkan salam biar teman-teman semuanya tambah semangat, tambah membuat Paloma Asia Pacific Limited ini berkembang. Ya. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam damai. Ya, Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. buat kita semua dari Sabang sampai Merauke di Paloma Asia Pacific Limited ini selalu memberikan sebuah pencerahan dan pendapatan yang membuat kita bisa mendapatkan cash flow hari-harinya kita.
Terima kasih buat teman-teman semua. Malam ini sudah masuk ke dalam eh, Ya, 38. Jadi pertemuan ke tiga halo. puluh delapan ya. Jadi kita kerjasama selama setengah jam. Ya, selama setengah jam. Saya akan matikan mic-nya semua ya. Ya, saya akan matikan mic-nya semua biar kita bisa dengar. Ada teman-teman baru juga yang baru di sini masuk, gitu ya. Oke, ada dia bilang, teman-teman bilang mungkin ada yang bertanya, ya kan, bagaimana Poloma nanti berkembang. Ya, oke, nanti ada tanya jawabnya. Jadi bagaimana blockchain? Kita pengenalan dalam blockchain itu adalah layaknya sebuah tempat penyimpanan. Ya, jadi keamanannya sudah terjamin. Jadi pengertian di dalam dunia tentang cryptocurrency itu adalah ada tempatnya penyimpanan. Ya, penyimpanan itu berupa blok. Jadi kalau dia sudah selesaikan algoritmanya, dia ketemu menjadi satu blok, satu blok, satu blok, satu blok. Jadi tidak setiap orang atau tidak bisa orang jebol. Karena sekarang sudah ada ratusan jutaan blok yang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya ada yang mau, misalnya kita anggaplah di posisi bloknya 28, nah, nomor 28. Dia harus selesaikan semua bloknya itu yang 27, 26, terus gitu kan. Terus dia harus selesaikan juga yang di belakang itu, blok itu untuk mengambil apa namanya rahasia dari blok itu atau catatan dari blok itu. Jadi blok yang nggak bisa dijebol ya, yang dijebol itu adalah perusahaan-perusahaan memang nggak siap di dalam bidang keamanan. Nah, kira-kira seperti ini gambaran bloknya. Jadi setiap penyimpanan sudah terjadi penyimpanan misalnya penyimpanan pertama dia tersimpan. Ya, di sini ada beberapa. Ini contoh saja. Jadi dari alat yang di depan ini dia contoh. Jadi penyimpanan yang sudah terjadi dia simpan lagi dalam gudang. Jadi satu blok dan antara blok yang lain itu saling berhubungan. Jadi catatan sampai kapanpun itu tidak bisa diambil atau dirubah. Mungkin kalau ini tersimpan lagi sampai 50 tahun ya catatan itu ada di situ. Tinggal dikeluarkan aja sama pemiliknya gitu loh. Atau sama orang yang bersangkutan yang bisa eh, data. Jadi data kita tersimpan dengan aman. Data itu ya sama dengan ini ya, apa blockchain itu sama dengan aset. Jadi menyimpan asetnya kita, catatan asetnya kita, catatan transaksinya kita. Jadi semua itu ada di dalam sana. Jadi nanti satu saat itu ada namanya tokenisasi. Jadi kalau tokenisasi itu yang berwujud bisa dibuat jadi token. Jadi bisa dijual di online. Ya, kalau misalnya rumah kan dijual satu rumah gitu. Kalau di online boleh kecil-kecil gitu loh dijual. Siapa yang mau beli? Kita jual. Jadi setiap orang bisa memiliki database dari rumahnya kita. Nah, unik ya. Nanti ada lagi waktu saya ceritakan sama langsung bikin PDF untuk teman-teman yang kemarin banyak sekali permintaan bagaimana memulainya Pak untuk menawarkan programnya Paloma Asia Pacific Limited. Nah, saya bikin namanya seri hanya 5 langkah saja. Nanti 5 langkah lagi di hari Selasa, Kamis ada lagi muncul 5 langkah. Nah, jadi teman-teman dari situ bisa belajar dengan cara yang sederhana. Karena dasarnya Paloma Asia Pasifik ini mulai dengan kesederhanaan. Bagaimana kesederhanaan itu masyarakat bisa belajar, ya kan bisa mendapatkan ilmu melalui apa tentang blockchain, ya dunia uang digital maksudnya. Di situ ada blockchain, di situ ada cryptocurrency, bahasa-bahasa yang lain. Di situ ada lagi namanya arbitrase. Nah, kita fokus kepada arbitrase itu sendiri. Terima kasih. Selamat datang kepada Pak Sapri. Thank you Pak Sapri. Nah, Paloma Asia Pacific Limited ya ada namanya cryptocurrency. Bagaimana sih cryptocurrency itu bekerja dan apa hubungannya cryptocurrency dengan blockchain? Bentuknya seperti yang teman-teman lihat di layar ini. Nah, ini kira-kira seperti ini kalau kita memakai cara animasi ya. Jadi dari cryptocurrency ada semua transaksi itu memakai teknologi kriptografi namanya. Jadi bahasa dari komputer gitu loh. Bahasa komputernya tersimpan di blok yang ada. Jadi setiap blok yang sudah terjadi dia simpan lagi. Simpan lagi. Semuanya begitu cara kerjanya. Jadi antara blok 1, 2, 3, 4 itu saling berhubungan semua. Nah, jadi
Soal keamanan transaksinya itu sangat aman untuk saat ini, dan anonimitas setiap transaksi itu nggak pakai nama kita atau emailnya kita. Tapi kalau kita bergabung dengan exchanger seperti Indodax, Peluang, Pintu, itu harus pakai KYC. Jadi database-nya kita itu wajib dipakai. Karena memang bisa dilacak dari sana. Gitu loh transaksinya. Tapi kalau transaksi di blockchain-nya itu nggak ada bisa terlacak karena hanya 64 nomor itu dari angka dan huruf. Nanti akan diperdalam lagi bagaimana menjelaskan kepada teman-teman. Tapi ada kebanyakan yang langsung mengatakan, gimana sih eh, Pak ZR, ini saya langsung mau menjelaskan marketing plan-nya. Boleh. Menjalankan sejarahnya, boleh. Tapi terlalu panjang. Tapi kalau kita mau cepat ketemu teman dalam lingkungan, teman-teman yang kita kenal, ya teman-teman yang baru kita kenal, atau dengan orang-orang yang belum kita kenal, kita menawarkan project Paloma Asia Pasifik itu gimana sih? Itu hari Kamis kemarin saya sudah buka. Jadi hanya 5 langkah aja. Tidak memakai yang sulit-sulit harus begini-begini, tidak. Jadi 5 langkah itu kita hanya cerita tentang situasi yang kita hadapi saat ini. Ya, kesulitan-kesulitan cara ekonomi atau yang sudah buka usaha, ya kan, lagi menemukan jalan buntu, bagaimana sih untuk kembali mendapatkan modal agar usahanya bisa jalan. Ya, di luar sana ya banyak sekali yang teman-teman yang belum, ya, atau belum mengalami Mas, kesuksesan. malam bro. Ya, selamat malam Pak Iwayan. Thank you Pak Iwayan. Saya matikan mic-nya dulu ya. Nanti kita lanjut ya. Oke. Jadi saya senang sekali teman-teman bisa mengenal, ya, bisa membuka jalan untuk kita. Gitu loh. Bagaimana sih Bitcoin itu dulu pertama kali dikenalkan. Sampai hari ini dia ini sebagai alat pembayaran, sebagai alat investasi, sebagai alat transfer aset. Dan bagaimana peluang-peluangnya untuk kita bisa memilikinya, ya, diberikanlah sebuah keuntungan ya yang sangat tinggi dari iDrop, mining, trading, ICO, IEO, dan peluncuran token. Itu nanti ada lagi penjelasannya ya. Karena yang ini hanya umum, jadi nggak khusus kita untuk closing orang, kita nggak perlu cerita terlalu panjang. Kita cerita seperti yang hari Kamis kita kasih. Karena hari Kamis itu, ya, teman-teman boleh minta, tadi sudah ada yang minta, eh, boleh dipakai, dibaca. Jadi inilah yang kita mau biar sampai dulu. Apa itu dunia uang digital? Ya, dengan mudah, jangan dengan kesulitan-kesulitan yang kita timbulkan. Ya, pernah dari pesan-pesan teman juga, ya, bahwa apa yang kita kerjakan ya sederhana saja. Karena semakin sederhana, semakin bagus posisinya. Ya, terus resikonya gimana? Resikonya cryptocurrency itu sangat tinggi, mencakup berbagai aspek sebenarnya gitu loh. Jadi yang sekarang ini yang nggak bisa kita berkembang secara cepat itu karena regulasi. Itu yang paling penting dulu. Regulasi setiap negara itu sangat berbeda untuk melegalkan yang namanya cryptocurrency, yaitu Bitcoin dan teman-temannya. Ya, untuk sebagai alat tukar. Itu yang paling penting karena sekarang sudah masuk ke dalam dunia itu melalui apa? Melalui USDT, uang dolar digital, gitu. Nah, bagaimana dengan untuk memilih dan memiliki dan terlibat di dalam dunia cryptocurrency? Banyak cara. Melalui perdagangan spot, perdagangan kontrak berjangka, menyimpan koin untuk mendapatkan bunga, DeFi, ya, cryptocurrency, penambangan dengan mesin mining, NFT, mengklaim airdrop, atau arbitrase di bursa. Yang kita fokus adalah arbitrase di bursanya. Ya, kita tidak main di mengklaim airdrop, NFT, penambangan, mining, tidak, itu sangat sulit dan membutuhkan modal yang sangat sangat besar. Jadi satu persatu adalah perdagangan spot, ya. Perdagangan spot itu mengambil situasi yang paling cepat, misalnya beli saat harga rendah, jual saat harga tinggi. Jadi dapatkan selisih. Ya, tapi ini sangat berisiko juga gitu loh. Karena nanti melewatkan tren-tren yang akan naik Bitcoin ini seperti apa dan semua semua ada ini ya. Maksudnya semua ada risiko ya dalam kita menjalankan project cryptocurrency ini. Kedua adalah perdagangan kontrak berjangka. Jadi perdagangan posisi panjang atau posisi pendek sesuai dengan yang kita mau, dan kita mulai dari modal kecil pun bisa sebenarnya. Cuma kalau modal kecil itu eh, mungkin angkanya saya seperti Paloma ini kan $10 itu. $10 itu untuk pembelajaran. Pembelajaran buat kita.
Karena ada kesulitan-kesulitan di luar ini, yang kemarin kita sudah cerita ya, bagaimana sih kita menangani teman-teman yang pengangguran katanya. Dan Paloma sudah di awal-awal sudah siapkan ini, gitu. Yang awalnya Paloma itu mulai dengan $50 sebenarnya, gitu loh. Jadi ada permintaan teman, kita buat $10 itu untuk promosi. Bagaimana promosi dalam 3 bulan ini, dalam 2 bulan ini. Ternyata mulai meningkat, tapi pasaran itu kan uangnya juga meningkat. Nah, bagaimana caranya nanti teman-teman ini bisa berhasil dan mendapatkan cash flow yang memang sesuai saat-saat sekarang yang keuangan ini memang lagi tidak baik-baik saja. Dan menyimpan koin untuk mendapatkan bunga itu pun bisa. Jadi staking ya namanya di sini staking, membeli koin. Ada jadi kita dalamin aja di Devi ini adalah keuangan terdesentralisasi. Setiap kita transaksi itu kita pakai Devi gitu. Pakai Devi untuk tidak memerlukan izin ya, bisa pinjam meminjam ya. Layaknya sebuah bank tapi kita tidak perlu mungkin jaminannya yang wah-wah gitu. Yang penting sesuai dengan berapa yang kita mau pinjam gitu loh. Jaminannya apa nih? Jaminannya berupa apa? Altcoin, terus kripto. Kita bisa menjadi jaminkan itu gitu loh. Jadi bukan seperti pakai sertifikat apa segala macam, bukan itu ya teman-teman ya. Kita kembali lagi, kelebihan DeFi itu adalah akses terbuka, privasi anonimitas, fleksibilitas aset, efisiensi dan kecepatan transparansi. Itu yang kita pakai sekarang untuk transaksi. Itu namanya DeFi, ya, financial ya terdesentralisasi. Nah, sekarang kekurangan Devi ini sedang diperkembangkan sebenarnya. Ini kita ambil informasi yang dulu ya. Yang kemarin-kemarin, kurangnya perlindungan konsumen, persyaratan jaminan, risiko peretasan, manajemen kunci privat. Nah, jadi hal-hal yang kunci privat ini yang sangat penting. Kita nggak boleh kehilangan passwordnya kita. Kalau kehilangan passwordnya kita, ini jadi masalah karena tidak bisa dibuka. Ya. Oke, penambangan melalui penambangan untuk mendapatkan kripto. Jadi penambangan dimaksud di sini kita memakai software melalui laptop, melalui PC atau melalui rig alat. Nah, alatnya bukan satu dua, kita harus punya alat 100, 200, 300. Sementara alatnya itu eh, paling murah mungkin ya 15 juta, ya kan? Dulu. Jadi alat ini bekerja 24 jam, 7 hari nonstop. Sama dengan kita sekarang sebenarnya. Kita untuk mengambil celah itu 24 jam dan 7 hari. Non-stop. 1 minggu pun dihitung. Nah, ini kehebatan dari dunia cryptocurrency ya, teman-teman. Jadi, bagaimana alat-alat ini bisa mendapatkan cuan katanya gitu loh. Setelah menyelesaikan satu blok dan terisi bloknya dengan data-database inilah sebuah ekosistem. Terus kita bisa dapat kalau kita punya rig ya, kita bisa dibayar oleh cryptocurrency itu melalui Bitcoin. Jadi dibayar Bitcoin. Bitcoin bisa dikonvert ke USDT gitu loh. Uang dolarnya digital. Nah, sekarang adalah NFT yang tahun 2001 sampai 2020 ya, sampai 2021 atau 2022 ini rame pada saat ini. Ya, pada saat itu karena salah satu contoh dari Indonesia namanya Al Ghazali ya dan dia mempraktekkan dengan 1.000 fotonya dia dari 10.000 ya, sorry, 10.000 atau 1.000 sampai 10.000 ya dari 10 tahun dia kumpul mukanya saja dia jual ke OpenSea namanya satu website yang membantu mereka menjual melalui Ethereum. Jadi NFT ini sebuah sistem ini diciptakan oleh Ethereum. Jadi Ethereum banyak ya menciptakan apa tempat-tempat untuk kita perdagangan. Maksud di sini adalah bagaimana ekosistem itu bisa berjalan. Nah, banyak. Nah, salah satunya sebenarnya kalau kita pikir, Paloma Asia Pasifik ini juga membantu bagaimana dia tidak menjadi kebanyakan koinnya di masyarakat atau di mesinnya sendiri karena ketersediaan dari kripto ini ya Bitcoin itu hanya 21 juta. Jadi itu jual beli di situ ada supply demand. Jadi ada permintaan, ada yang beli. Ada permintaan, ada yang jual, seperti itu ya teman-teman. Sehingga hari ini nilainya Bitcoinnya semakin sedikit, sehingga satu Bitcoin itu menjadi 1,14 miliar. Jadi 1.147.000.000.
sekarang ini. Ini yang terpuncak yang hari ini kita lihat, yang paling puncak satu Bitcoin. Dulu Bitcoinnya berapa? Di 2009, 2010 itu hanya 5 rupiah. 5 rupiah. Nah, ini adalah sebuah bisnis yang memang ya ajaib lah ya di tahun di abad yang 21 ini gitu. Tanpa kita melihat bendanya, tapi bisa dikonvert menjadi uang kertas. Jadi kita ngambil kesempatan melalui trading arbitrasenya kita, melalui Paloma Asia Pasifik, menciptakan ini sehingga mendapatkan sebuah keuntungan, gitu loh. Karena keuntungan itu sudah tersedia di bursanya sudah ada di situ, tinggal kita ambil. Ya, beda dengan trading biasa ya. Kalau trading biasa itu memang penuh dengan apa? Penuh dengan ketegangan. Kita lihat drop, turun-turun. Ini zaman sekarang sudah tidak seperti itu. Kalau kita nggak punya modal besar, ya kita cari perusahaan yang seperti Paloma Asia Pacific Limited ini. Sehingga bisa belajar dan bisa juga mengambil cash flow di sana. Bagaimana $10 menjadi $1.000. Kita lanjut. Mengklaim airdrop. Nah, ini sekarang sudah banyak heboh nih. Ya, ada airdrop apa hamster, dogs, ya. Jadi sebuah perusahaan dia ada project nih. Terus uangnya kurang. Jadi bagaimana uang ini dan dia buka survei gitu loh, survei dan hadiahnya itu ya itu kalau kita kumpul yang paling banyak di token yang sudah mau diedarkan nanti. Nah, dia kasih hadiah ke kita gitu loh. Nanti tokennya bisa ditukar menjadi uang cash atau ke USDT. Inilah hebatnya cara ya untuk mengumpulkan dan memperkenalkan sebuah proyek kepada masyarakat. Jadi ada win-win solution di situ. Nah, sekarang yang kita bicarakan itu adalah arbitrase di bursa. Bagaimana arbitrase di bursa itu bisa membuat kita punya eh, keuntungan atau profit yang bisa kita ambil. Jadi inilah sebuah kehebatan para pemikir sebenarnya. Jadi tercetuslah melalui Paloma Asia Pacific Limited ini memberikan kita sebuah peluang yang paling bagus. Jadi peluang dan bukan ancaman. Maka proyek ini bisa berjalan dengan bagus, dengan baik dan maju. Ya. Nah sekarang Gambarnya arbitrase gelap. bagaimana? Gambarnya Maaf gelap, ya Bro. teman-teman ya. Ya, saya harus matikan mic-nya dulu. Oke, kita kerjasama ya malam ini. Pak Yap ya, selamat datang Pak Yap. Ya, thank you Pak Yap. Saya lanjut ya, biar kita bisa diskusi buka forum diskusi, ide, ya, saran, tanya jawab untuk membangun Paloma Asia Pacific Limited. Nah, kelebihan dari arbitrase ini adalah potensi keuntungannya bisa tetap, waktu transaksinya relatif singkat, tapi ya kita juga harus menghadapi fluktuasi harga. Kalau kita main sendiri, ini sangat riskan sekali dan kita harus punya modal yang besar. Maka Paloma Asia Pacific Limited menciptakan sebuah software agar kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Oke? Mengapa harga mata uang kripto berbeda di berbagai bursa? Ini kesempatan buat kita. Karena skala volume perdagangan bursanya sangat berbeda, ya ada permintaan yang banyak, tapi kriptonya sedikit. Nah, ini barang jadi mahal, seperti jual beli lah di pasar ya. Terus ada yang namanya struktur biaya di bursa kripto. Nah, sementara waktu kita join di dalam Paloma Asia Pacific Limited, kita tidak membayar apapun lagi kan. Kecuali kalau kita WD, kita kena potong 5%-nya. Maka berani saya bilang bahwa dari $10 bisa menjadi $1.000. Banyak yang tanya, gimana sih Pak? Ya, kita membuat yang namanya pengenalan kepada teman-teman sekitar kita, sehingga kalau mereka masuk, ya kita cari 5 orang, ciptakan 5 orang, dan 5 orang itu lebih nanti jadi setelah jadi 5 orang, orang-orang berikutnya itu kita ketika mereka masuk kita dapat 20%. Jadi itu yang diberikan oleh Paloma semacam alat untuk kita ya biaya kita hari-hari bagaimana. Jadi 20% itu diletakkan di sana sebagai salah satu tujuan bisnis mengedukasi masyarakat bagaimana mengenal namanya ya, Bitcoin, blockchain, Bitcoin dan arbitrase cryptocurrency. Jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang strategi arbitrase cryptocurrency itu seperti apa gitu. Strateginya adalah arbitrase antar bursa yang tadi saya ceritakan bahwa kalau misalnya di bursa Binance itu asetnya 20.000, ya harga Bitcoinnya 20.000, gunakan USDT untuk membeli Bitcoin itu.
Setelah beli, dia secepatnya ya jual ke tempat Kraken. Kraken itu harga Bitcoinnya 20.300. Nah, kok bisa berbeda, Pak? Karena dia berbeda juga waktu negaranya berbeda, ya, jamnya berbeda. Jadi dari semua bursa itu berbeda semua. Mungkin ada yang selisih cuma $1, $2, $3. Ada yang bisa sampai penuh. Nah, kemarin saya lacak itu ke satu perusahaan itu di Inggris, itu bedanya 1.122. Nah, nilai satu Bitcoin. Di tempat lain nilai Bitcoinnya ya, misalnya yang di Inggris itu 67 ya 122. Di negara lain 66 ya 66 910. Ada yang 66 920. Nah, karena kenapa? Tergantung kepada permintaan negara itu. Kalau negara itu permintaannya sedikit ya tentang Bitcoin, maka Bitcoin jadi murah. Maksudnya sedikit orang ya yang meminta mau beli Bitcoin gitu. Tapi Bitcoinnya tersebarnya banyak, makanya Bitcoin jadi murah. Tapi kalau di satu negara permintaan Bitcoinnya banyak, sementara Bitcoinnya sedikit, maka Bitcoinnya jadi mahal. Jadi bisa begitu nanti tukar menukarnya. Jadi kalau tidak ada biaya penarikan atau deposit, selisih harga $300 itu milik kita. Itu kalau ini manual ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang arbitrase segitiga, tidak usah keluar dari bursa, seperti apa? Kita mulai beli Ethereum, ya, mulai masuk ke Solana, ya, atau gunakan Bitcoin untuk beli Solana misalnya. Setelah itu kita beli, ya, membeli Ethereum dari Solana, membeli Ethereum, terus membeli kembali lagi, ya, membeli Solana, membeli lagi, terus berputar di situ ada selisih, selisih harga. Jadi ini sungguh luar biasa lah buat kita bagaimana sih cara berdagang yang baru ini gitu loh. Jadi selamat datang kepada teman-teman ya. eh, jadi kita mulai habiskan dulu ya, ditambah dulu menitnya. Oke, ada ingatan dari teman-teman sudah lebih dari 30 menit. Iya, hari ini memang dipendekkan sebenarnya hari ini. Eh, paling 39 lah selesai ini. Oke, teman-teman, bagaimana arbitrase kripto AI ini? Ya, jadi algoritma perdagangan lebih cepat daripada manusia dalam menemukan dan mengeksekusi peluang arbitrase. Nah, di sini ya banyak arbitrase dengan AI kripto ini, mereka mengandalkan perbedaan harga instan antar bursa untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan. Dan cara-cara lain bagaimana mengekspor sur ya, membuka peluang yang ada. Jadi sebelum itu kita mulai mengenal namanya bagaimana Paloma itu memakai trading arbitrase ini untuk mengambil keuntungan. Ada satu video yang perlu kita tonton. Silakan ya teman-teman. Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa ada cara untuk meraih keuntungan dari ketidakseimbangan pasar tanpa mengambil risiko tambahan? Inilah arbitrase, mengidentifikasi perbedaan harga di berbagai pasar dan memanfaatkan celah tersebut. Contohnya, beli dengan harga rendah di satu pasar, jual dengan harga tinggi di pasar lain. Terdengar sederhana, bukan? Tapi mengelola ini di berbagai platform dan dalam waktu nyata membutuhkan presisi dan kecepatan. Disinilah Paloma berperan. Alat canggih Paloma dirancang untuk menyederhanakan arbitrase, memberikan wawasan real-time dan solusi trading otomatis yang melacak pergerakan harga di berbagai pasar secara instan. Dengan Paloma, Anda tidak hanya mengidentifikasi peluang, Anda bertindak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih efisien. Baik Anda seorang trader berpengalaman atau baru dalam dunia arbitrase, Paloma memungkinkan Anda untuk trading dengan percaya diri, memaksimalkan keuntungan dengan risiko minimal. Ubah ketidakefisienan menjadi peluang, mulailah trading dengan lebih cerdas bersama Paloma.
Ya, halo semua. Nah, dalam hal-hal yang tertentu, ya di sini kita lihat fondasi bisnis yang dibimbing oleh CEO dan pendiri Hagan McCartney ini, ya mengadopsi teknologi dan perbaikan kelanjutan yang paling penting dulu. Jadi beliau juga punya berencana, ya melanjutkan perjalanan sukses itu bersama seperti apa, pengembangannya seperti apa, ya. Jadi kita lanjut ke dalam visi misi yang ada. Nah, bagaimana Paloma ini bisa berkembang? Nah, ingat, kalau kita berkembang ini, kita butuh apa? Kita butuh berbagi pengetahuan. Seperti yang terjadi malam ini. Dan pertumbuhan bersama. Pemikiran inovatif, perspektif luas, pengembangan platform, dan maksimalitas keuntungan, dan pengembangan investasi. Pengembalian investasi maksudnya. Ini yang sangat penting dulu di dalam filosofi perusahaan. Kedua adalah misinya, ya, bagaimana pengembangan dengan teknologi ini, ya, bisa menciptakan pengembalian kepada pelanggan atau customer. Terus misinya adalah bagaimana memperluas jangkauan global yang saat sekarang ini, kalau bisnis hanya di satu tempat aja, keuntungannya juga ada, tapi sedikit tidak mencukupi. Maka Minum dulu, Prof. maaf ya, gara-gara cuaca panas ini. Aduh, ini sudah panas sekali nih. Minum dulu, Aja. minum. Ya, thank you kepada teman-teman. Terima kasih. Semangat kembali kita ya. Sudah minum barusan. Nah, dalam hal-hal yang kita lalui, melalui nilai-nilai intinya perusahaan, ada integritas di sini. Ya, seperti yang kita lakukan ini sebuah integritas. Inovasi, keunggulan, dan kolaborasi. Kenapa disebut integritas? Teman-teman coba lihat di pertemuan-pertemuan yang ke-38 ini. Ya, pertemuan yang ke-38 ini, kita bisa mengenal apa namanya blockchain apa, ya kan? Terus apalagi cryptocurrency apa, arbitrase cryptocurrency apa? Inilah yang kita keluarkan terus. Jadi ada teman-teman bilang, oke siapkan deh Pak, nanti yang ada teman yang bisa bantu apa? Kalau yang itu sudah bisa dilakukan, tapi kita maunya kesederhanaan. Bagaimana bisa mengambil sebuah informasi dan dikabarkan kepada teman-teman melalui Zoom ini? Sudah yang ke-38, bayangin nggak teman? Dan saya melakukannya sendiri. Bagaimana mencari informasi, bagaimana informasi itu bisa disampaikan kepada teman-teman. Jadi semua alat saya pakai. Mulai dari apa namanya mencatat apa yang saya ngomongin, apa yang teman-teman ngomongin di dalam Zoom ini itu ada namanya artificial intelligence juga. Dia bisa mencatat apa yang kita omongin menjadi teks, gitu loh. Jadi setiap meeting selesai, maka ada catatan buat saya, rekap buat saya gitu loh. Apa sih yang bisa kita buat langkah agar pertemuan-pertemuan di Zoom ini menjadi sebuah pergerakan gitu loh. Melalui apa? Melalui integritas yang kita saat ini, ya, melalui inovasi, melalui keunggulan dan kolaborasi. Ini yang sangat penting. Hari ini kita kolaborasi, ya. Jadi gambaran umum dari sertifikat yang dikasih izin perdagangan ini memang sudah lama gitu loh. Sudah lama mereka ada karena Paloma sendiri itu bergerak di bidang pengembangan aset. Jadi dulu aset dari properti, perdagangan falas gitu loh. Itu dipakai agar dana itu atau uang cash itu bisa berputar. Diputarkan terus, nggak boleh berhenti karena proyeknya banyak. Nah, dalam 10 tahun ini Paloma Pacific Limited mendapatkan sebuah kesempatan. Mereka menciptakan apa? Trading arbitrase cryptocurrency. Mengambil perbedaan harga di dua bursa dengan waktu yang sama. Jadi bukan trading yang kita harus nunggu harganya naik terus baru kita ambil. Banyak sekali indikator-indikator. Itu tidak perlu. Ya teman-teman hanya eh, meminjamkan sejumlah dana. Dan kembalinya adalah persentase kepada teman-teman. Jadi seperti itu ya.
Buat teman-teman yang lain, terima kasih untuk kerja. Maka tak kenal maka tak sayang. Paloma makin dikenal semakin disayang. Thank you Pak Yap aja. Kita masuk ke dalam strategi perumpamaan ya. Strategi perumpamaan dalam hidup itu kalau tidak ada patokan, ya kita tidak akan maju-maju. Betul nggak? Di pasar keuangan yang begitu rumit, yang begitu complicated, kita harus punya cara namanya mengelola risiko, membimbing keputusan seperti sebuah perdagangan ya, memanfaatkan peluang, membangun keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja. Ini yang paling penting dalam situasi yang saat ini. Ya, kita harus punya strategi. Nah, yang selanjutnya adalah memahami arbitrase itu. Bagaimana sih pembelian penjualan aset ya, waktunya sama di dua bursa yang berbeda untuk mengambil profit yang ada sudah disiapkan di sana. Selanjutnya adalah arbitrase berkembang dengan pesat. Jadi jenis arbitrase itu ada dua gitu. Arbitrase pasar, arbitrase statistik. Jadi statistik ini memakai data. Kalau pasar itu bagaimana menganalisa sehingga bisa open market, bagaimana masuk ke dalam, ada keuntungan dia langsung keluar. Jadi eksekusi arbitrase di Paloma masih memakai ada stafnya untuk mengambil keputusan-keputusan penting ya. Nah, barulah pakai namanya teknologi. Jadi manusia memang harus dilibatkan dalam hal ini. Kita lihat kembali dalam strategi arbitrase ini ya, sudah 560 juta orang di dunia sudah memakai dan masuk ke dalam pasar uang kripto. Di data di 2024 ya. Data di 2024. Kita bisa lihat kenapa Indonesia menjadi peluang yang bagus karena baru 20 juta orang mengenal ini. Kita ada berapa sekarang ini? Mungkin 280 juta ya masyarakat kita. Dan bidang yang namanya digital itu sudah sangat dikenal di mana-mana di Indonesia. Jadi kita memang mau tidak mau terlibat di dalam dunia namanya cryptocurrency melalui cara yang sederhana. Ya, melalui perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Jadi kenapa gampang sekali teman-teman masuk saat ini karena sudah ada kabar ya kan tentang krisis keuangan. Terus untuk masuk ke dalam dunia kripto ini segampang kita waktu beli HP, habis itu lihat menu dan kita lakukan menu itu seperti apa kita buka menunya, kita manfaatkan menunya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, arbitrase ya, memaksimalkan keuntungan klien. Dari kami ada pengawasan pasar, identifikasi peluang, ya pelaksanaan. Ya paling penting adalah pelaksanaan strategi perdagangan dan perkiraan optimisasi keuntungan. Nah sekarang bagaimana manajemen risiko yang kita perkuat, ya mitigasi risiko Paloma, mengecilkan risiko maksudnya ya. Jadi prioritas praktek manajemen risiko yang kuat mengatasi tantangan risiko dalam perdagangan arbitrase. Ini adalah salah satu contoh ya teman-teman yang sudah join dan sudah mendapatkan hasil ya. Data-data yang lain masih banyak, histori-histori yang lain masih banyak ya. Bisa teman-teman pelajari dan terima kasih juga kepada tim ya tim dari marketing ya tim dari marketing Paloma Asia Pacific Limited menyiapkan sudah dan mengarahkan kalau kita membuka website atau membuka aplikasi, sekarang sudah ada aplikasinya. Di situ sudah lengkap tata cara untuk join ke dalam Paloma Asia Pacific Limited, cara beli paket, dan untuk top up, ya, dan untuk WD, semua sudah ada di dalam sana. Jadi begitu teman-teman ya. Tapi sebelum itu, marilah kita lihat sedikit langkah-langkah tentang cara kita memandang uang, ya, melalui seorang pakar. Bagaimana kita bisa mengolah uang kita sehingga uang kita bisa berkembang. Mari kita tonton ya 1 menit. Dalam bukunya yang inovatif, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan dua pola pikir yang berbeda. Ayah kaya,
yang mewujudkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta Ayah Miskin, yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah Kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, Ayah Miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang memprioritaskan investasi bijak dan memahami cara kerja uang dapat mengubah masa depan finansial Anda secara mendasar dan membuka jalan menuju kekayaan abadi. Paloma menyelaraskan pembelajaran ini dengan menawarkan platform untuk investasi cerdas. Sama seperti Ayah Kaya yang mendukung investasi yang terinformasi, Paloma menyediakan alat dan pendidikan untuk membantu Anda mengembangkan kekayaan di pasar blockchain dan mata uang kripto yang dinamis. Dengan Paloma, Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip dari Rich Dad Poor Dad dengan mengakses pelatihan ahli, memanfaatkan strategi inovatif, dan bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan. Jangan hanya memimpikan kemandirian finansial, wujudkanlah. Ubah masa depan finansial Anda dengan Paloma. Mulailah berinvestasi dengan cerdas hari ini dan terapkan pelajaran dari Rich Dad Poor Dad sebagai jalan menuju kesuksesan. Bergabunglah dengan kami sekarang dan bentuk kekayaan Anda dengan percaya diri. Jadi yang kita lihat sebenarnya ini pengembangan, ya, pengembangan teman-teman. Ingat, Paloma Asia Pacific Limited ini sebenarnya sudah mempersiapkan dengan $10 itu bagaimana masyarakat ada yang nganggur, ya, ada yang belum punya pekerjaan, ada yang mau nambah modal misalnya. Ini sudah disediakan, tapi ada beberapa yang memang belum melihat Paloma ini sebagai salah satu jalan sebenarnya. Jadi kenapa kita buka, ya, bahwa langkah-langkah yang $10 itu seperti apa sih gitu loh. Jadi ingat ya teman-teman, untuk mengembangkan proyek ini kita harus punya apa? Punya pola dan berorientasi tim. Ini yang paling penting. Jadi tidak ada sebuah perusahaan itu, contohlah perusahaan telekomunikasi. Pasti dia butuh agent untuk jual-jual apa namanya? Paket-paket, ya, paket-paket apa WiFi apa segala macam. Dia butuh agent, dia tidak bisa langsung turun untuk jual, tidak. Dia sebarkan kepada 1 juta agent di Indonesia. Nah, bagaimana 1 juta agent itu bisa membantu? Ya, masing-masing mengambil paket. Dan dulu saya pernah kenal satu agent, dia sekali ngambil paket aja untuk kartu, ya, kartu telepon saja, itu bisa 1 miliar gitu loh. Artinya dari situ semakin dia banyak ngambil, seperti semakin banyak persentasi yang dibagi untuk si agent. Nah ini teman-teman harus ingat. Jadi kita polanya harus berorientasi pada tim. Kalau modal kita kecil, ya, kita harus jadi aktif. Tapi kalau modal kita besar, tentunya kita boleh pasif. Karena perhitungan dari presentasi itu berbeda, teman-teman. Ya, jadi ada teman-teman yang masih belum paham akhirnya. Kita dorong di sekitar kita kan ada teman. Kalau kita masuk kecil, ya, terus kita mau menjadi sesuatu yang presentasinya gede, nggak bisa dihitungnya. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau dia besar modalnya, maka bisa dihitung persentasenya. Ya, jadi itu. Jadi ada namanya win-win solution di sini. Nah, bagaimana Paloma ini mengeluarkan cara untuk bisa kita kerjasama melalui paket kemarin $10 aja, ya. Dan kalau kita mau menginvestasikan lagi, kita butuh kelipatannya $20, $30, $50, 100 dan seterusnya. Jadi kelipatannya itu membesar. Kalau kita masuk yang $10, kita berkewajiban kalau mau ngangkat lagi ada masuk $20, $30, $50, ya, $100 dan angkat terus selanjutnya. Kenapa? Itu kan perhitungannya itu untuk presentasinya kepada kita juga. Masuk kepada kita. Nah, inilah yang bisa dilakukan oleh Paloma Asia Pacific Limited ini sambil mengedukasi masyarakat agar bisa mengenal yang namanya, ya, blockchain yang selama ini mungkin kita cuek aja. Ya, sama cryptocurrency, arbitrase cryptocurrency apa sih? Nah, kalau kita nggak pakai cara seperti ini, ya masyarakat 12.000 masyarakat ya tidak akan kenal gitu.
Nah, sekarang sudah 2 ribuan masyarakat kenal. 3 ribuan, 4 ribuan. Artinya dengan cara beginilah, ya. Jadi dana kita tidak kemana-mana. Seharga apa? Minum kopi di satu tempat yang terkenal di Jakarta, ya. Modalnya. Ya kalau kita punya modal misalnya 10 ribu, boleh nggak 5 ribu? Boleh karena bisa dihitung. Tapi kalau kita 10 ribu itu harus kelipatan sampai ke 100. Ya, jadi kalau kita mau menambah aset kita harus $20 naik ke atas. Jadi bisa dihitung untuk pengembalian kepada teman-teman. Kita punya yang namanya paket. Jadi paket ekspres itu 7 hari, paket advance itu 30 hari, paket elite itu 90 hari, dan paket premium 180 hari. Dan ini ada kegunaannya teman-teman. Ya, inilah namanya SNK-nya, syarat dan ketentuan dari Paloma Asia Pacific Limited. Sehingga kita bisa memakai sistem dari Paloma Asia Pacific Limited dalam perdagangan arbitrase cryptocurrency. Ya, jadi teman-teman udah pada ketawa ya, katanya 30 menit. Ya, betul. Tapi kan inilah caranya kita kalau hari Jumat dan Senin, ya, membaut lebih lama lagi, dan setiap slide itu bisa kita pakai untuk presentasi nantinya atau minta sama upline-nya kita ya, sama tim marketingnya kita boleh. Jadi di sini ada Express 7 hari, Advance 30 hari, Elite 90 hari, Premium 180 hari. Pembagiannya itu bisa kita lihat ya, 70 dan 30. Kenapa semakin lama kita ngambil yang 180 hari, tentu ada presentasinya semakin bagus posisinya. Maaf ya, karena cuaca nih suara jadi gatel lehernya. Nah, jadi buat kita semua, ketika kita sudah ngambil paket dan kontrak kita sudah berjalan, dan kita tiba-tiba mau ngambil, kontraknya belum habis nih, kita mau ngambil nih, gitu loh. Ada namanya penalti di situ. Jadi potongnya itu dari pokoknya kita ya. Mulai dari 10%, 20% ya untuk 30 hari, 90 hari 30%, yang premium itu 50%. Karena dana lagi dikelola, tiba-tiba mau diambil, pasti di situ ada masalah nantinya. Tapi jangan khawatir teman-teman ya. Dalam hal ini kalau mau top up, nah itu lebih bagus lagi hitungannya ya. Jadi eh, ketika kita pasif, aktif pun itu lebih bagus sekarang ini. Ya, sistemnya kita. Kita ketemu satu dua orang teman, dia bilang aku setuju deh. 5% kita dapat. Ya, dari apa yang mereka modal. Kita yang mereka join, kita dapat 5%. 3 sampai 4, 10%. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20%. Ingat ya teman-teman, ini sebagai satu jalan atau membuka kepada kita agar kita punya cash flow. Nah, bagaimana kalau ada satu orang kita ketemu, terus dia memberikan $100, maka kita dapat 5%. Ya. Terus kalau yang teman-teman punya 5 orang, dia bikin omset ada 10 ribu, maka di situ ada 20% untuk kita. Bayangkan tidak, 2 ribu itu 29 juta teman-teman. Nggak main-main ini. Artinya kita sudah punya modal, ya. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan, kita selalu disclaimer. Kadang-kadang tidak tepat ya. Kadang kita harapkan ada sesuatu yang berjalan dengan baik, kadang-kadang tidak menemukan hal itu juga. Ya, jadi kita disclaimer bahwa kita tinggal jalan sebenarnya mengundang teman-teman agar bisa percaya bahwa apa yang menjadi langkah-langkah dari Paloma Asia Pacific Limited ini bisa memberikan kita peluang bukan ancaman. Jadi begitu teman-teman, sampai di sini saja eh, PDF-nya kita atau PowerPoint-nya kita untuk mengenal ya secara umum dulu gitu loh. Bagaimana menyediakan sumber daya untuk edukasi kepada teman-teman. Ya, itu dia di hari Selasa, ya di hari Kamis, karena hari Kamis itu ya cuma sebentar aja PDF, tapi PDF yang untuk membangun ya, gitu loh. Hanya 5 cara. Bagaimana 5 cara itu bisa membuat kita punya peluang, ya, punya kesempatan mendapatkan cash flow hari-harinya kita. Nah, itu dia, ya, teman-teman. Thank you malam ini dan terima kasih. Saya akan buka forum tanya jawab. Ya, bagaimana kita menjadi mentoring dan kolaborasinya seperti apa di Paloma Asia Pacific Limited ini. Jadi saya sebagai narasumber, sebagai pembawa berita dari Paloma Asia Pacific Limited ini, mengundang teman-teman, siapa yang mau bertanya, silahkan angkat tangan.
Silakan Mas Alim bertanya ya. Ya silakan Pak Sapri. Pak Sapri silakan buka ini mic-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Kedengeran nggak? Mau bertanya, Prof. Do, kedengeran? Ya, ya terus. Saya matikan biar suaranya Pak Sapri itu jelas. Jadi nggak tabrakan dia. Mau bertanya tentang memperkenalkan Paloma. Apakah di admin itu ada semacam kayak pembelajaran apa semacam kayak PDF gitu? Ya, itu Supaya saja. supaya Nah, enak ininya apa memperkenalkannya gitu. jadi begini teman-teman, sebenarnya sudah dimulai di hari Kamis. Jadi ada permintaan atas informasi yang masuk melalui Zoom ini. Saya coba ringkas, ya kan, rekap menjadi 5 langkah dulu. Bagaimana cerita ke teman-teman sekitar kita. Itu dia Pak Sapri. Jadi selalu ikutin Zoom-nya kita. Di hari Selasa dan Kamis itu spesial saya kasihkan PDF yang pendek. Tidak usah panjang-panjang. Jadi untuk pengetahuan PDF-nya sendiri, ya, Pak. boleh PDF yang sekarang ini minta sama upline kita atau tim marketing. Tim marketing itu lengkap. Karena saya di sini saya potong terus yang mana. Ini kebanyakan sebenarnya. Tapi ini harus kita sampaikan dari Paloma Asia Pasifik yang PDF ini gitu loh. Jadi nggak boleh semua Iya. itu dipotong-potong. Nggak boleh. Ini pengetahuan umum saja. Nanti kalau Pak Sapri mau, itu yang hari Kamis 5 langkah untuk closing itu ada. Nanti ada seri yang keduanya lagi 5 langkah ya untuk menceritakan Heeh. bagaimana arbitrase cryptocurrency ini bisa bekerja untuk kita dan bisa mendapatkan keuntungan kitanya. Gitu. Iya. Sudah ada. Jadi nggak usah panjang-panjang. Yang seperti perusahaan-perusahaan yang lain atau apa panjang nggak usah. 5 langkah. Ya itu aja apa buat Dihafalin ya. Maksudnya pengenalannya. ya pengenalan yang hari ini, PDF-nya hari ini boleh minta kepada upline. Itu semua sudah ada. Ya. Upline saya lagi liburan. Ah, liburan ya. Oke, oke. Tadi tadi Dia siang aku kerja nanya keras. sama itu. Saya Sudah lagi tanya ya, cari dia lagi liburan ya. lagi ini lagi cari downline pas dapat Oh, mau dilempar nggak ada. ya, ya. Ya, jadi kita belajar sama-sama di Selasa dan Kamis itu adalah waktunya tanya jawab, tapi saya selipkan itu langkah-langkahnya kemarin itu cukup bagus. Dan Itu hari apa ini namanya sudah namanya Prof? Yang hari berapa? Kamis itu apa? Apa namanya? Nanti saya catat biar Q&R. saya Ya, maksudnya Q&R. Tanya dan jawab. QNR. Ya, tapi saya isi untuk langkah-langkah bagaimana cara kita closing. Hari ini sudah 20 sampai 30 dia minta yang kemarin. Sudah dikirim sama upline sama timnya marketing. Itu ada di sana. Oke. Ya, ya, Nanti. step by step. Ya, step by step aja. Pasti jadi. Iya. Ya, Ya untuk memperdalam gitu kan supaya enak menjelaskannya. betul. Salah satu cara adalah praktekkan. Iya. Praktekkan. Jadi orang bisa dapat informasi dari situ. Jadi nggak usah kebanyakan kayak hari ini punya. Itu kebanyakan kalau jelaskan. Jadi kalau orang Ya sudah jelas, kalau baru nanti kita cerita marketing plan itu sudah ada dari tim ya marketingnya kita. kalau ambil dari PDF sih kepanjangan. Ya, karena ini untuk sekolahnya sebenarnya. Apa yang kita kasih ini sekolahnya. Jadi yang 5 langkah itu benar-benar untuk closing. Cerita dari mana dulu? Banyak yang tanya kan, Prof, cerita dari mana dulu nih ketika saya kenal orang baru atau teman saya itu ada di hari Kamis. Saya kasih. Jadi ada di situ pengalamannya nanti. Begitu ya, Pak Sabri. Hmm. Iya. Sukses selalu. Biasa. Thank you. Saya angkat lagi. Ya. Silakan
792 1662. Dengan Selamat, siapa? Dengan Bapak siapa? Dari mana? saya Pak Yudi, Pak. Hah? Pak Yudi, Pak Pak, Yudi. Dari mana Pak Yudi? dari Malang. Oh, Malang. Ya, silakan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Pak. Ya, selamat malam, salam sejahtera semuanya untuk saudara-saudara Ya. di Paloma. Saudara Ya. Paloma, salam jaya selalu, jaya-jaya selamanya. Baik, begini Pak, saya mau bertanya ini dari pertanyaan dari komunitas saya ya. Tapi saya Ya. belum jawab hingga saat ini. Sebenarnya sederhana pertanyaannya. Selama ini Paloma kan sudah mengalami sebuah pergerakan dan perkembangan, ya dalam inovasinya juga sudah bagus, ada perubahan-perubahan. Namun sedikit pertanyaan dari teman-teman kami itu hanya begini aja. Tujuan Paloma kan selama ini ingin mencapai member sebanyak 12.000 Pak ya. Kalau bisa, harus bisa itu nanti. Suatu saat akan bisa. Saya yakin itu ya. Karena hanya di plafon Paloma saja yang bisa berani membuka dari hal yang paling kecil untuk belajar untuk lebih besar gitu ya. Jadi Amin. selalu saya yakin dan ini tidak ada di platform yang lain Pak ya saya kira. Iya. Terus kemudian pertanyaannya apakah yang diharapkan oleh Paloma jika sudah mencapai 12.000 member? Gitu aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini arahnya pasti ke situ. Jadi apakah nanti seandainya sudah mencapai 12.000 member, apakah masih ada pembelajaran dengan nilai yang hanya $10 itu Pak? Itu aja. Jadi apabila sudah mencapai 12.000 member, apakah masih memungkinkan untuk tetap belajar dengan $10 saja? Saya kira itu Pak ya. Terima kasih Pak Zero ya. Ya. Terima kasih Pak Yudi dari Iya, Malang. iya. Jadi cara kita, strategi kita, 12.000 itu adalah kita-kita sekarang ini. Oh gitu. Iya. Kita-kita sekarang ini dari 280 saja dan masing-masing ya mendapatkan 40-an atau 300 deh. Terus dapat 40-an teman ya. Itu sudah bisa mencapai lebih dari 12.000. Maksud di sini adalah bagaimana kita mengedukasi teman-teman menjadi entrepreneur di 280 orang ini. Dan Bapak sudah termasuk, Pak Yudi sudah termasuk. Bagaimana memberikan konsep ya berkelanjutan. Iya. Konsep berkelanjutan. Jadi konotasi yang 12.000 itu adalah orang-orang cerdas semua sudah di dalamnya untuk mengembangkan proyek ini. Kalau benar-benar 12.000 itu terjadi, wah ini nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin kita melakukan sesuatu misalnya dalam jangka pendek kita jangka pendeknya sekarang ini ya adalah mendapatkan 5 orang masing-masing, satu orang mendapatkan 5 orang itu jangka pendek. 12.000 itu jangka panjang agar masyarakat bisa cerdas 12.000 orang ini. Jadi untuk yang paket-paket misalnya $10 atau yang lainnya itu tentu mungkin ada perubahan karena tidak semuanya masuk $10. $10 ini sebagai promosi edukasinya kita terhadap masyarakat bagaimana mengenal dunia digital keuangan. Itu maksudnya, Pak. Iya, iya. Itu maksudnya. Jadi kita tidak perlu melihat yang 12.000, kita melihat hari ini apakah 5 orang teman kita setuju dengan kita? Iya, iya, iya. Setuju dengan programnya Paloma? Itu dulu. Kalau mereka setuju, berarti Pak Yudi sudah masuk ke dalam 12.000 orang ini. Tapi nggak sampai ke 12.000, kita hanya mengambil 280-an sampai 300. Nanti dididiknya Berarti berbeda, masing-masing jadi entrepreneur. Iya. intinya tim ya, Prof. Ya, Berarti kita ini termasuk salah satu bagian yang bisa berusaha untuk mengembangkan Paloma itu Pak ya. Kita merupakan bagian di antara Paloma yang ingin mencerdaskan komunitas kita untuk lebih berkembang sehingga bisa tumbuh berkembang bersama dan berkelanjutan itu kan ya. Iya, itu itu ya. dia Pak Yud. Iya, iya, iya.
Ya, saya yakin itu. Makanya kita adakan meeting ini, meeting Zoom itu Senin sampai Jumat loh. Saya berulang-ulang mengatakan hal yang sama. Iya. Hal yang sama terus. Jadi kalau berulang-ulang nanti masyarakat sudah mengerti, teman-teman sudah mengerti apa sih tujuannya. Tujuan itu adalah mengedukasi biar masyarakat cerdas di dalam dunia uang digital, terutama cryptocurrency yang selama ini ya yang nggak punya dana besar dilupakan, Pak. Bapak boleh lihat, nggak ada ilmu-ilmunya dari tempat lain, nggak ada yang kasih kepada kita rahasia itu. Kalau di sini kita buka, Selebar-lebarnya. ya kita saling saling melengkapi semuanya sekarang ini. Nah Iya. ini ada yang mau jawab ini. Silakan Ibu Dewi. Ya, terima Setelah kasih. itu Pak Iwayan, terima kasih ya Pak Yudi Terima kasih dari Pak dari Malang. penjelasannya. Ya, Mudah-mudahan terima juga kasih. nanti rencana pemerintah ke depan di tahun 2005 betul-betul nyata itu Pak ya. Saya baca Ya, di Tribun itu memang pemerintah sudah berusaha menerima cryptocurrency sebagai bukan lagi komunitas, tapi ya, merupakan salah satu instrumen yang digerakkan dalam bidang perdagangan. Dan karena betul. itu bisa mendongkrak perekonomian di negara Indonesia ini. Itu ya. Oh, Ya, sudah bukan miliar lagi Pak, hitungan iya, T soalnya. iya, Indodax aja punya dana itu T loh Pak hitungannya, 10 iya. T ke atas mereka. Makanya itu dianggap sebagai tempat untuk mendongkrak perekonomian di negara Indonesia. Ya, maka Ya, akan memberikan kemudahan semua aktivitas yang berkaitan kriptomania sebagai salah satu instrumen untuk perdagangan dan akan ya ekosistem, ya ekosistem Pak meregulasi sebenarnya. Kita sebagai ekosistemnya. ya meregulasi segera semua kegiatan kan gitu Kak ya. Ya, Iya, baik, terima kasih Pak. Semoga tetap terima kasih. jaya jaya selamanya. Ya, Ya. ya berjaya-jaya selamanya. Silakan Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ya, Dewi. Saya assalamualaikum. duluan ya, Bu. Bu, Oh, nggak boleh, saya duluan Pak nih, Bu. Wayan nanti. Nggak boleh. Saya dulu. Enak aja. Saya dulu, Pak. Maaf Silakan Bu menjawab Dewi. Pak Yudi tadi. Apa sih sebenarnya kenapa kok 12.000 dulu yang harus kita kejar gitu. Sebetulnya kalau menurut pandangan saya selama saya mengikuti Zoom di sini, 12.000 member ini sebetulnya adalah seperti apa ya? Kayak role modelnya Paloma. Jadi kita tuh diharapkan menjadi contoh yang akan next-nya akan mengembangkan Paloma lebih besar lagi. Intinya seperti itu. Jadi kita nanti akan menjadi pionir-pionir supaya kita saat ada sesuatu dengan Paloma pun kita tuh juga sudah paham. Dan 12.000 ini memiliki banyak apa ya hak-hak istimewa sebetulnya. Kita tuh diberi banyak hak istimewa. Di antaranya dengan $10 yang kita lakukan saat ini. Saya yakin setelah nanti 12.000 member, kayaknya $100 aja belum tentu boleh deh masuk ke Paloma. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita memang mengharapkan 12.000 member ini segera tercapai, tetapi Amin, ada Ibu Dewi. juga beberapa yang karena perbedaan pengetahuan, perbedaan background pendidikan, mengalami kesulitan dengan berbagai macam bahasa-bahasa digital yang saat ini menjamur. Sehingga kita ini diharapkan bisa menjelaskan sehingga bahasa-bahasa yang sulit itu bisa lebih dipermudah lagi dan lebih mudah dipahami bagi Betul, orang atau masyarakat yang lebih luas lagi. betul. Kurang lebih seperti Ya. itu.